Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Nabila dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin. Di sini saya akan menjelaskan alasan tentang ini. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Apa yang kita inginkan, semuanya ada di Indonesia. Apa yang kita tanam akan tumbuh subur di Indonesia. Tidak seperti di negara Arab yang mau menanam apapun, menanam apa tidak tumbuh karena tanahnya yang tandus. Tidak seperti di Indonesia, tanahnya yang subur. Indonesia memiliki beragam agama seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan semuanya itu tidak malah membuat satu sama lain bermusuhan karena perbedaan agama, tapi sikap saling menghargai, sikap toleransi antar umat beragama tetap terjaga. Di Indonesia juga merupakan negara yang damai tanpa konflik. Tidak bisa dibayangkan bagaimana rasanya jika berada di negara yang konflik. Kita mau melakukan apapun pasti diliputi dengan rasa takut. Dan yang paling membuat saya bersyukur yaitu lidah orang Indonesia itu fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena kita mau ngomong pakai bahasa apapun kita mudah. Tidak seperti orang Inggris, Arab ataupun Korea ketika mengucapkan bahasa Indonesia itu sedikit sulit. Jadi jangan minder bahwa kita dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia. Karena masih banyak saya menemukan orang Indonesia malah bangga terhadap negara orang lain dibandingkan negara kita sendiri. Cara sederhana menghargai perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan negara kita ini, yaitu dengan mencintai bangsa Indonesia ini, mencintai produk Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa yang saya alami tepat 20 tahun silam, tanggal 21 Mei 1998, tercatat sebagai salah satu momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebab pada Kamis pagi itu Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Soeharto menyatakan mundur setelah berkuasa selama 32 tahun, terhitung sejak dia mendapat mandat surat perintah 11 Maret tahun 1966. Pidato pengunduran diri Soeharto dibacakan di Istana Merdeka sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam pidatonya, Soeharto mengakui bahwa langkah ini dia ambil setelah melihat perkembangan situasi nasional saat itu. Tuntutan rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang, terutama permintaan pergantian kepemimpinan nasional menjadi alasan utama mundurnya Soeharto. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, ujar Soeharto, dilansir dari buku detik-detik yang menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi tahun 2006 yang ditulis Baharudin Jusuf Habibie. Dengan pengunduran diri ini, Soeharto menyerahkan kekuasaan kepresidenan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Haji B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR tahun 1998 sampai 2003, ucap Soeharto. Gerakan reformasi merupakan penyebab utama yang menjatuhkan Soeharto dari kekuasaannya. Aksi demonstrasi ini mulai terjadi sejak Soeharto menyatakan bersedia untuk dipilih kembali sebagai presiden setelah Golkar memenangkan pemilu tahun 1997. Situasi politik saat itu memang penuh dinamika, terutama setelah terjadinya peristiwa 27 Juli
1995 di kantor DPP PDI Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Pemerintah dinilai menjadi penyebab terjadinya peristiwa Sabtu Kelabu karena mencopot Megawati Soekarnoputri dari jabatan Ketua Umum PDI sehingga menimbulkan dualisme partai. Popularitas Megawati yang meroket ketika itu, juga statusnya sebagai anak Presiden Soekarno, memang menjadi ancaman bagi kekuasaan. Apalagi Megawati menjadi pimpinan partai menjelang pemilu tahun 1997. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan, tekanan politik dan militer, serta berpuncak pada pendudukan gedung DPR atau MPR RI, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Tanggal 18 Mei 1998 pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, Harmoko di gedung DPR yang dipenuhi ribuan mahasiswa dengan suara tegas menyatakan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Pimpinan DPR baik ketua mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Kondisi rakyat Indonesia setelah Soeharto turun jabatan: 1. Perekonomian menjadi terguncang. Dan Bapak Wakil Presiden serta Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruang. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional. Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan
pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang Dasar 45-nya. Mulai hari ini pula, Kabinet Pembangunan ke-7 dimisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu,